Halo, perkenalkan nama saya Johan Antonio Vino Polebangan. Dan saya Vincentius Mesendro Setiawan. Saya Christine Salsadendang. Di sini kami sebagai Development Hotwatch akan memberikan sarana bagi Anda sekalian mengenai penanganan dan juga pemberitahuan mengenai kebakaran hutan. Kebakaran hutan menjadi masalah serius yang dapat melacak ekosistem, kehidupan manusia, dan kualitas udara. Di Indonesia, kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau yang dapat meluas dengan cepat dan sulit dikendalikan, menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi adalah kurangnya pemantauan yang cepat dan akurat terhadap titik api dan pergerakan kebakaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan aplikasi berbasis perangkat mobile untuk pemantauan bencana seperti kebakaran hutan menjadi semakin relevan. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi secara real-time tentang kondisi kebakaran dan memungkinkan respon yang lebih cepat dari pihak berwenang dan masyarakat. Hotwatch adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan solusi dalam hal ini dengan memanfaatkan data satelit, sensor api, dan laporan dari masyarakat untuk memberikan peringatan dini, pemantauan langsung, serta kondisi antara tim pemadam kebakaran dan masyarakat. Tujuan aplikasi Hotwatch yang pertama, memberikan peringatan dini mengenai potensi kebakaran hutan berdasarkan data satelit dan sensor api. Yang kedua, mempermudah pemantauan dan deteksi kebakaran hutan melalui pelaporan masyarakat dan teknologi yang terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan respon cepat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran. Yang keempat, menyediakan informasi real-time kepada masyarakat dan instansi terkait tentang lokasi kebakaran, arah angin, dan estimasi area yang terancam. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan melalui pelaporan aktif dan edukasi tentang bahaya kebakaran hutan. Yang keenam, memberikan panduan evakuasi kepada penduduk sekitar lokasi kebakaran terjadi. Masalah yang bisa diselesaikan dari aplikasi Hotwatch sendiri adalah pertama, kurangnya sistem peringatan dini yang efektif. Aplikasi ini dapat memberikan peringatan lebih cepat terkait kebakaran hutan sebelum api meluas, membantu masyarakat dan petugas untuk merespon lebih awal. Yang kedua, kesulitan dalam pemantauan dan deteksi kebakaran yang akurat. Dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sensor api, aplikasi ini dapat memberikan informasi yang lebih tepat tentang lokasi dan intensitas kebakaran yang sulit dijangkau. Yang ketiga, koordinasi yang kurang efisien antara pihak berwenang dan masyarakat. Hotwatch memfasilitasi pelaporan kebakaran langsung dari masyarakat dan mempercepat aliran informasi antar tim pemadam, pemerintah, dan masyarakat sehingga tindakan cepat bisa diambil. Yang keempat, tidak adanya platform yang mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi edukatif tentang cara-cara mencegah kebakaran hutan, mengurangi jumlah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Yang kelima, keterbatasan dalam monitoring kebakaran di daerah terpencil. Hotwatch dapat membantu memantau kebakaran di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau secara fisik atau di wilayah yang belum memiliki sistem pemantauan yang memadai. Dengan adanya aplikasi Hotwatch, diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran hutan, mengurangi dampaknya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Aplikasi kami terbagi menjadi 6 bagian dalam flowchart, yaitu login atau register, profil, peta, berita, setelan, dan pelaporan atau perizinan. Bagian yang akan ditemui oleh semua pengguna di awal adalah login atau register. Pada bagian ini, pengguna yang belum memiliki akun dapat membuat akun baru dengan memberikan informasi pribadi dari nama, password yang ingin digunakan, email, nomor HP, dan lain-lain. Email atau nomor HP akan digunakan untuk memverifikasi dan sebagai media komunikasi dengan sistem dan pekerja dari lembaga kami. Ketika melakukan register, maka akun akan diperiksa. Apabila akun sudah ada, maka akan ada keterangan penolakan pembuatan akun dan pengguna diminta untuk menggunakan atau membuat akun yang lain. Dilanjutkan dengan fitur profil, kurang lebih bagian ini menyajikan pilihan untuk mengubah profil atau melihat laporan. Perubahan profil dilakukan untuk memberikan data yang akurat bagi sistem sehingga dapat digunakan sebagai bagian dari kalkulasi. Perubahan pada data pengguna tentunya akan disimpan dalam server. Sementara itu, laporan dapat dilihat dan dihapus berdasarkan keinginan pengguna.
Pada bagian berita, terdapat dua fitur utama, yaitu search atau pencarian dan beranda berita dan artikel. Keduanya berfungsi untuk membantu pengguna mencari berita atau artikel yang diinginkan berdasarkan keperluan. Data lokasi pengguna juga akan digunakan di sini untuk memastikan agar berita yang ditampilkan bersifat relevan, terutama pada bagian beranda. Pada bagian pelaporan atau perizinan, terdapat fitur pelaporan dan perizinan. Keduanya tentu dipisah, tetapi tetap menggunakan server yang sama untuk menghemat tempat. Untuk pelaporan, yang perlu diisi adalah bagian lokasi, dokumentasi, termasuk tanggal dalam foto, dan keterangan. Sementara itu, untuk perizinan, yang perlu diisi adalah surat izin, instansi, tanggal izin, keperluan izin, dan keterangan. Untuk kedua fiturnya, keterangan bersifat tidak wajib. Akan tetapi, bagian tersebut sebaiknya diisi untuk menghindari ambiguitas dalam pelaporan atau perizinan. Lalu ada fitur peta. Terdapat 5 fitur pada bagian peta. Fitur pertama adalah hotspot. Hotspot adalah titik panas yang dideteksi oleh satelit dan drone dalam sistem pengawasan Hotwatch. Ada pula pilihan satelit atau drone yang berfungsi untuk melihat daerah pantauan satelit dan drone. Selain itu, ada daerah tanpa hujan, tingkat presipitasi, dan persebaran angin. 3 fitur pada gambar menggunakan lokasi pengguna sebagai data untuk melihat kondisi daerah pengguna. Sementara itu, yang lainnya hanya akan menampilkan apa yang menjadi bagian dari fitur mereka. Dalam flowchart ini terdapat beberapa jenis server. Untuk sementara anggap saja semua server adalah satu server besar dengan tiap jenisnya merupakan bagian-bagiannya. Semua data yang didapat akan disimpan dalam bagian-bagian tersebut secara terpisah untuk mencegah kemungkinan adanya data yang terkorupsi dan agar sistem tetap berjalan dengan baik. Lalu ini adalah bagian setelan. Ada beberapa bagian yang sama dengan fitur ubah profil pada bagian profil. Prinsip kerjanya juga sama dengan menggunakan server yang sama pula. Sementara itu, terdapat opsi lainnya seperti notifikasi, password akun, dan hapus akun. Pada bagian notifikasi, pengguna dapat mengubah jenis notifikasi apa yang didapat, antara kebakaran, berita, atau prediksi, dan media apa saja yang digunakan untuk mengirimkan notifikasi, antara email, SMS, atau WhatsApp. Keduanya akan memberikan perintah pada server laporan. Setelah itu akan ada konfirmasi atas perubahannya. Password akun memberikan opsi bagi pengguna untuk mengganti kata sandi. Caranya adalah dengan menginput kata sandi lama dan baru, lalu konfirmasi melalui tombol tertentu. Pada bagian hapus akun, pengguna dapat menghapus akun. Aksi ini tidak dapat dikembalikan, sehingga penghapusan akun bersifat permanen. Data mengenai laporan akan tetap tersimpan. Tetapi, akun yang digunakan akan dihapus dari server pengguna. Setelah itu, pengguna akan dikembalikan pada menu login atau register. Di sini pertama-tama kita berada di halaman welcome. Oke, di sini terdapat 2 tombol, yaitu tombol masuk ketika kita sudah punya akun dan daftar untuk membuat akun kita, akun baru. Di sini kita langsung di halaman daftar akun. Di sini terdapat email, nama pengguna, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan lokasi kita berada. Setelah kita menginput ini semua, kita langsung tekan tombol daftar dan kita langsung disuruh untuk minta verifikasi. Kita langsung memilih apakah kita mau verifikasi email atau nomor telepon. Oke, di sini kita memasukkan tombol 6 digit untuk verifikasi dan kita langsung menekan tombol kirim. Setelah kita mengirim tombol kirim, kita langsung dialihkan ke halaman berita dan akun kita berhasil dibuat. Jika kita sudah punya akun, kita tinggal menekan tombol masuk. Pertama-tama kita menginput nama akun kita atau email kita, terus kata sandi, dan setelah itu kita menekan tombol masuk. Oke, karena kita sudah punya akun, kita langsung dialihkan ke halaman profile. Oke, di sini terdapat beberapa tulisan, yaitu nama akun kita, email, dan lain sebagainya, lokasi, dan laporan kita, dan jumlah laporan kita. Di sini saya langsung menekan tombol untuk mengedit profil kita. Kita bisa mengedit profil kita, mengedit email, nomor telepon, dan lokasi kita. Di sini juga kita bisa mengedit lokasi kita. Terus kita tinggal menekan centang. Dan jika kita ingin menghapus daftar laporan kita atau menghapus laporan kita, kita tinggal menekan tombol icon sampah ini. Terus muncul peringatan dan kita tinggal tekan hapus dan laporannya berhasil dihapus. Setelah itu laporannya sudah menghilang. Dan di sini saya akan mau ke halaman yang menu kedua, yaitu menu peta. Menu peta ini akan menampilkan daerah mana saja yang terdapat kejadian atau terdapat titik panas atau kebakaran hutan yang sedang terjadi sekarang ini. Di sini yang tampil hotspot atau titik kebakaran yang sedang terjadi. Terus di sini juga ada indeks hari tanpa hujan dengan keterangannya. Terus yang ketiga di sini
presipitasi hujan dengan keterangannya dan di mana saja terjadi. Dan di sini terdapat persebaran angin yang ada di Indonesia. Terus di sini daerah pengawasan satelit atau drone, daerah-daerah mana saja sih yang diawasi. Dan di sini titik buta satelit dan ada keterangannya. Kita ke halaman yang ketiga, yaitu pelaporan dan perizinan. Kita bisa melakukan pelaporan tentang di mana saja kebakaran terjadi. Kita tinggal menginput judul, lokasi, deskripsi, dan bukti laporan kita. Setelah itu kita menekan tombol kirim. Setelah kita menekan tombol kirim, setelah itu laporan kita berhasil terkirim. Dan di sebelah ini tombol perizinan ketika kita ingin memanggil instansi terkait untuk menangani kebakaran hutan tersebut. Dan di sini kita bisa memilih instansi apa yang kita mau panggil, misalnya pemadam kebakaran atau badan penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Di sini keperluan apa yang kita mau inginkan, terus di sini kejadiannya kapan, terus bukti laporannya, terus kita langsung menekan tombol kirim. Setelah itu di sini ada halaman berita. Di sini akan menampilkan berita-berita terbaru dan di bawah sini adalah pusat edukasi bagaimana mencegah terjadinya kebakaran hutan. Sekarang kita berada di halaman pelaporan atau perizinan. Fungsinya pelaporan adalah ketika kita sebagai user ingin membuat laporan mengenai kebakaran hutan yang mungkin terjadi. Di sini kita bisa membuat judul laporan kita, terus lokasi di mana kebakaran itu terjadi dan deskripsi laporan, dan kita juga bisa menginput bukti mengenai kejadian kebakaran hutan tersebut. Dan setelah itu kita menekan tombol kirim dan laporannya berhasil dikirim. Di sebelahnya adalah halaman perizinan. Fungsinya halaman perizinan ini adalah untuk bagaimana kita mendapatkan informasi detail mengenai sebuah kejadian kebakaran hutan tersebut. Di sini kita bisa mencari identitas atau instansi terkait, kemudian keperluannya dan waktunya dan bukti. Setelah itu kita menekan tombol kirim dan perizinan telah berhasil dibuat. Sekarang kita berada di halaman setelan atau halaman pengaturan. Di halaman setelan terdapat beberapa menu untuk mengatur pengaturan yang ada di akun kita. Misalnya yang pertama ini adalah menu notifikasi. Di menu notifikasi ini terdapat beberapa opsi untuk mematikan notifikasi kita. Misalnya ketika kita ingin mematikan notifikasi email kita yang dikirim, dan di sebelahnya untuk jenis notifikasi ketika kita ingin mematikan notifikasi dari aplikasi kita. Dan setelah kita mengubahnya, kita langsung menekan tombol simpan. Dan setelah itu pengaturan notifikasi kita telah berhasil diubah atau disimpan. Ketika kita ingin mengganti password, kita menekan menu ganti password. Pertama kita harus memasukkan kata sandi lamanya terlebih dahulu, kemudian kata sandi barunya. Setelah itu kita menekan tombol ubah kata sandi. Setelah itu kita menekan ubah dan kata sandi kita telah berhasil dibuat. Ketika kita mengubah halaman profil kita menekan ubah profil dan kita akan dialihkan di halaman profil. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengubah halaman profil sudah kita semua tahu. Dan kita kembali ke halaman setelan. Dan ketika kita ingin mau menghapus akun kita menekan tombol hapus akun atau menu hapus akun. Dan sebelum kita menghapus akun kita harus menginput kata sandi akun kita terlebih dahulu. Setelah itu kita menginput hapus akun. Dan setelah itu akun kita telah berhasil dihapus. Ketika kita ingin logout atau ingin keluar, kita tinggal menekan tombol keluar, dan setelah itu kita akan dialihkan ke halaman login. Sekian dan terima kasih.